Shalom semua. Shalom. Terima kasih berapa banyak saudara diberkati oleh pujian penyembahan tempat ini. Terima kasih untuk tim yang melayani dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, hari ini kita masuki bulan terakhir, bulan Desember. 1 tahun kita sudah sangat diberkati, amin. Sangat amat diberkati. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan tahun ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, yes, ya, luar biasa. Bapak Ibu, kita akan mengingat kelahiran Yesus, kita akan ada perayaan Natal, dan kita mau ingat bahwa Yesus adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Seluruh dunia merasakan anugerah kebaikan Tuhan. Rasa atau tidak rasa, semua orang bisa bernafas, menikmati matahari yang sama, menikmati hujan, dan bumi yang Tuhan ciptakan. Tapi tidak semua merasakan anugerah yang terbesar, yaitu Yesus Kristus. Dan beruntunglah kita semua yang ada di ruangan ini boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia unmerited favor itu adalah seorang pribadi. Firman Tuhan berkata, mari kita buka dari ayat yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat 14 dan 16. Berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikan dengan baik ya, firman ini mungkin sudah berapa kali kita dengar, sudah sering dikatakan anak tunggal Bapa Yesus Kristus itulah yang penuh kemuliaan. Dikatakan dia penuh, bukan penuh kasih, tapi dikatakan kasih karunia. Itu perlu kita pahami bahwa sifat Allah itu bukan hanya penuh kasih, tapi kasih karunia. Kasih yang tidak memberikan hanya apa yang patut diberikan, tapi melampaui apa yang pantas diberikan. Dan juga kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 16 ini berkata grace for grace. Ini kalau lihat bahasa aslinya seperti ombak di laut, satu ombak diganti ombak berikut, diganti ombak berikut. Saya percaya tahun 2024 kita mengalami satu musim dalam hidup kita yang beda dari tahun lalu, betul? Berapa banyak di sini mengalami pengalaman baru bersama Tuhan? Oh saya, ya. Ada hal yang kita nggak pernah expect, nggak pernah kita tahu terjadi tahun ini. Tidak semua juga sesuatu yang menyenangkan, betul? Menurut pikiran kita. Tapi yang pasti ada kasih karunia demi kasih karunia. Perhatikan Bapak Ibu, kasih karunia tidak akan meninggalkan orang percaya. Setiap orang punya Yesus akan menerima apa? Grace for grace. Jadi saya mengalami satu hal yang betul-betul di luar dugaan saya. Ada hal-hal yang mungkin saya juga bingung ya. Ternyata Tuhan mau tunjukkan sesuatu bahwa anugerahnya gak pernah kurang buat kita. Gak pernah kurang. Jadi ada kecenderungan dalam hidup saya dan kita semua, saya kira saya bukan sendiri. Orang ingin belajar, ingin bekerja, ingin menabung, ingin simpan harta buat masa depan. Betul gak? Banyak orang berpikir jauh tentang masa depan tanpa mengerti masa depan itu gak ada pada apa yang kita kerjakan. Masa depan itu ada di dalam janji Tuhan, saudara. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Saya tuh belajar uncertainty katanya. Kalau di dunia strategi ada banyak hal yang tidak pasti dan banyak yang kita nggak ketahui. Uncertainty adalah sebuah kepastian. Jadi saya pernah ngobrol sama seorang staf kami. Orangnya polos, nggak terlalu pendidikan tinggi. Saya ngobrol ya, kamu tahu nggak, saya bilang, di dunia ini nggak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti, itu filosofi banget, uncertainty. Tahu gak dia jawab apa? Langsung saya terdiam, Pak firman Tuhan itu pasti loh Pak. Jadi hati-hati yang sekolah kebanyakan, baca berita kebanyakan, saudara di dunia ini ada yang pasti. Yang mau dikatakan amin. Kasih karunia demi kasih karunia itu pasti dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi mari kita terima, kita nikmati. Jadi Yesus itu dikatakan penuh kasih karunia. Coba bilang penuh. Berarti nggak akan kurang dalam hidup saudara dan saudara akan terima satu demi satu dalam hidup saudara. Dan saya percaya tahun depan ada anugerah yang baru buat kita semua. Amin. Ada kebaikan Tuhan. Ayat 17 dikatakan bahkan disimpulkan begini oleh Rasul Yohanes, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Wow, Yesus bukan hanya penuh kasih karunia, tapi dalam ayat ini dikatakan dialah pribadi sang kasih karunia itu sendiri.
Jadi grace, sekali lagi ya, bagi yang udah pernah dengar, ini udah dengar, tapi saya ingin kita ingat, yang baru pertama dengar, kasih karunia itu seorang pribadi, bukan sebuah pemberian. Seorang pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau kita menerima Yesus, kita menerima sang kasih karunia dan kebenaran. Dan orang yang menemukan kebenaran tidak akan diperbudak dalam hidupnya. Amin. Saya ingin ceritakan sebuah kisah singkat hari ini untuk mengingat ya, supaya kita semua mengingat tahun ini bagaimana Tuhan Yesus adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Saya bacakan sebuah kisah dari Alkitab dari Lukas pasal 19 ayat pertama sampai 10, berkata demikian. Kisah ini tentang Yesus masuk ke kota Yeriko. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, seorang kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Catat ya, ini orang kaya nih. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Kita simpulkan saat itu banyak orang kagum, penasaran pengen lihat Yesus karena Yesus banyak menyembuhkan. Termasuk Sakeus ingin tahu, dia hanya penasaran, seperti apa ya Yesus itu. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi dia udah antisipasi ini akan lewat, dia naik. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, ini kisah yang luar biasa ya. Ini kisah yang sangat dalam. Saya setiap baca kisah ini tersentuh hati saya ya. Bayangkan Sakeus itu, lihat ada satu emosi yang terjadi. Di sini ada 2 emosi yang tercatat ya. Pertama ada yang sukacita nih, ayat 6 ya. Coba lihat ayat 6. Siapa yang bersukacita di sana? Sakeus bersukacita. Kenapa? Apakah Yesus bawa sesuatu buat dia? Pertanyaannya, apakah Yesus tolong dia? Apakah Yesus berkati dia? Apakah Yesus menyembuhkan dia? Tidak ada, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena dia tahu dia siapa. Dia tahu dia siapa. Ini orang yang memalukan, nggak ada temennya. Tapi Yesus yang terkenal itu bilang, aku mau makan di rumahmu nih. Ini luar biasa loh saudara. Ayat 7, ada emosi kedua dicatat, reaksi yang kedua. Jadi yang sukacita siapa? Sakeus ya. Senang banget. Aku cuma mau lihat malah minta mampir di rumah makan lagi. Tapi reaksi yang kedua, coba lihat ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu apa? Bersungut-sungut. Jadi ada 2 reaksi terhadap apa yang Yesus lakukan. Ada orang yang bersukacita, ada orang yang bersungut-sungut. Saya harap semua di sini yang bersukacita. Amin. Jadi yang hari ini bersungut-sungut, ayo ada anugerah Tuhan buat saudara. Mau gak saudara bersukacita mulai hari ini? Ya saya tahu, mungkin saudara yang gak diterima orang lain, mungkin saudara gak merasa dianggap, mungkin gak ada yang peduli dalam hidupmu, tapi saya mau kasih tahu Yesus sangat peduli akan hidupmu. Ayo bersukacita, ya jangan lagi bersungut-sungut, amin. Ini orang banyak bersungut-sungut gara-gara Yesus datang ke rumah orang berdosa.
Nah, hari ini biar kita ingat kisah sederhana itu, Yesus nggak datang buat orang yang pandai, orang yang kaya. Ini orangnya kaya kebetulan, tapi bukan karena itu datang. Yesus datang karena dia adalah sang kasih karunia. Ya, mari kita lihat apa itu anugerah terbesar. Jauh sebelum saudara lahir, kasih karunia itu sudah datang di zaman Sakeus dan dia melakukan tugasnya untuk mati bagi kita. Kita lihat ya. Yohanes simpulkan waktu melihat Yesus berkata demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jauh sebelum saudara tadi pagi bikin salah, minggu lalu bikin ngambek, bikin ribut, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang bagi kita semua dan bukan hanya bagi kita, bagi dunia. Katakan bagi dunia. Jadi semua dosa di dunia ini tidak terkecuali yang menyakiti saudara atau saudara yang menyakiti orang lain, semua sudah selesai di kayu salib. Katakan amin. Yesus adalah anugerah bagi dunia. Yesus datang bagi dunia. Yesus datang bagi kita sebelum kita mengenal dia. Tapi tidak semua mengalami anugerah itu. Roma 16 bilang, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Saudara, orang-orang yang di sekitar Sakeus itu enggak kenal siapa Yesus. Enggak tahu juga apa tujuan Yesus datang. Ini rahasia, saudara. Dan bagi kita yang lahir di keluarga Kristen, saya ingin ajak hari ini untuk mengenal. Karena banyak orang juga tinggal di rumah orang Kristen, tapi tidak mengalami penyingkapan rahasia itu. Ini rahasia yang berabad-abad lamanya, siapa Yesus itu. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Kitab para nabi, baca Alkitab boleh saudara, kalau nggak ketemu Yesus sia-sia, itu yang dikatakan. Kitab para nabi zaman Yesus belum ada Alkitab yang saudara pegang hari ini. Baru ada perjanjian lama, kitab para nabi, kitab Musa. Ada banyak orang belajar Alkitab, sekolah Alkitab, mungkin saudara nggak sekolah Alkitab tapi rajin tiap pagi baca. Tanpa bertemu dengan pribadi sang kasih karunia itu kita nggak ketemu pesan sebenarnya. Ini dikatakan ya, rahasia berabad-abad tapi sekarang telah dinyatakan untuk menuntun kita semua pada ketaatan iman. Kita bersyukur di tempat ini kita sudah mengerti, tapi kita harus memberitakannya lagi. Bahwa bukan ketaatan perbuatan tetapi ketaatan iman. Ketaatan iman. Ketaatan iman. Oleh iman saudara diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Ketika dia mati 2000 tahun yang lalu dan saudara percaya bahwa itu menghapus dosa saudara, itu saudara diselamatkan. Bukan karena kita sempurna. Ketika Yesus datang, tidak ada yang kenal dia. Yohanes 1 malah mengatakan demikian. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Makanya orang-orang itu bersungut-sungut semua. Gak kenal Yesus itu seperti apa pribadinya. Tuhan itu seperti apa karakternya. Yang mereka kenal gigi ganti gigi, mata ganti mata. Hukum Musa mereka tahu. Mereka tahu kita harus berbuat baik, kalau orang bersalah harus dihukum. Itu yang masyarakat saat itu tahu. Jadi belum mengenal kasih karunia dalam Tuhan. Dua Korintus 3, tapi hari ini ya kita bersyukur karena anugerah itu yang 2000 tahun lalu terjadi buat semua dunia. Sebenarnya Yesus mati bukan buat hanya saudara dan buat saya, buat orang yang belum percaya juga hari ini. Yang penting katakan amin. Yesus sudah mati buat seluruh dunia dan itu tidak ada hubungannya sama saudara melakukan apa tadi pagi. Dia sudah putuskan naik untuk ke kayu salib. Tapi berita kedua yang saudara perlu ingat pada pagi hari ini adalah Yesus itu bukan hanya anugerah bagi dunia, tapi dia adalah anugerah yang datang kepada kita. 2 Korintus 3:14, kita baca sama-sama.
Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Wow. Saudara, Yesus mati 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi sebelum kita kenal dia. Tapi hari ini dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu anugerah kedua, saudara. Ada banyak orang gak disingkapkan hal ini. Bahkan kita sendiri tahu sejarah di jemaat kita ya. Saya sebagai yang dari kecil tinggal di keluarga Kristen, tahu betul apa artinya disingkapkan. Karena sama seperti orang-orang lain juga pada umumnya dunia, kita diajarkan yang baik. Kita diajarkan yang benar. Orang tua kita gak pernah ngajarin yang salah. Tapi penyingkapan siapa Yesus bahwa dia sang kasih karunia itu karena anugerah Tuhan. Perhatikan di sini siapa yang bisa menyingkapkan? Hanya Kristus yang bisa menyingkapkannya. Jadi kalau saudara hari ini tahu saudara nggak ada yang dikondem di tempat ini, tapi dia mengasihi saudara, dia memampukan saudara, dia hidup di dalam saudara, dia mengubah kita dari dalam keluar. Saudara punya identitas yang berharga di hadapan Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan, saudara. Ada banyak orang di luar sana hidup dengan tertekan, dengan rasa bersalah, dengan ketakutan, dan akhirnya sakit, mengalami segala yang buruk dalam hidupnya karena tidak mengenal kebenaran ini. Yesus sudah menyingkapkannya bagi kita. Jadi Yesus bukan hanya anugerah yang datang kepada dunia, bagi dunia, tapi dia yang datang kepada kita. Saya ingin kita melihat satu cerita nih ya. Kalau kita bicara anugerah, ada lagu yang paling terkenal di dunia namanya Amazing Grace. Betul gak sih? Saudara tahu Amazing Grace? Saudara tahu siapa yang nulis? Saya cerita sedikit ya. Itu ditulis tahun 1770-an oleh yang namanya Newton, ya. Nah, John Newton ini orang Inggris. Dia lahir di keluarga Kristen. Orangnya diajarin yang benar sama orang tuanya, tapi dia berontak. Dia berontak terhadap kekristenan, lalu di masa muda, masih muda sekali, dia berlayar. Dalam pelayarannya dia ketemu dengan orang-orang yang gak percaya, dia terpengaruh, dia tinggalkan imannya. Terus dia menjadi orang yang sangat kasar karena ada di kapal, dan bukan hanya kasar, dia jadi pemimpin orang yang mengumpat di seluruh kapal itu. Karena dia punya talent untuk dengan kata-kata. Dalam catatan tentang dia, orang-orang bilang dia menciptakan kata-kata makian umpatan yang baru setiap hari. Ini orang yang bitter dalam hidupnya, pahit dalam hidupnya, cabul, udah gak jelas lah hidupnya. Lalu yang paling luar biasa, dia meningkat, bukan hanya jadi orang yang meninggalkan iman, tapi dia mulai ikut di dalam perdagangan perbudakan. Dia mulai jual beli budak. Dia pindah ke satu negara, jajahan juga namanya Sierra Leone, dia tinggal di situ. Dan bertahun-tahun berdagang budak. Dan akhirnya memimpin satu proyek perusahaan perdagangan budak. Dia merasa itu wajar, normal aja. Orang-orang juga semua melakukan itu saat itu. Lalu apa yang terjadi? Dia satu kali dalam pelayarannya di Atlantik Utara tahun 1748 itu mengalami badai besar. Badai yang hampir bikin kapalnya karam. Dan dia ragu betul-betul untuk teriak sama Tuhan. Karena dia tahu dia siapa, dia udah tinggalkan, bahkan dia menghina semua orang yang punya iman. Ini bukan orang biasa, dia orang yang udah mantan Kristen. Mantan Kristen, dia udah gak peduli lagi sama kekristenan. Dia bilang, masih bisa gak ya aku kembali sama Tuhan? Dia gak berani sebutkan itu. Tapi karena sudah tidak ada jalan lain, dia teriak sama Tuhan dalam situasi itu. Dia bilang, God help me. Teriak dia. Orang yang udah gak percaya ini. Dan Tuhan selamatkan kapal itu. Apa yang terjadi? Pengalaman itu gak lantas langsung mengubah dia. Tapi dia ingat terus. Dia ingat terus. Dan dia mulai terbuka matanya. Bahwa apa yang terjadi di kapal itu adalah pertolongan Tuhan. Bahwa sekalipun
dia sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan masih mau terima dia. Itu lahirnya lagu Amazing Grace. Dia tahu, dia makanya bilangnya a wretch like me. Bahasa Inggrisnya orang brengsek kayak saya ini. Diselamatkan Tuhan. Saudara, Sakeus bersuka cita karena dia tahu dia siapa loh. Tapi orang bersungut-sungut sebaliknya. Pasti punya hati yang beda. Saya enggak seperti dia. Saya enggak seperti dia. Hari ini yuk kita ingat sederhana. Sebenarnya saudara, kalau kita enggak betul-betul terus ingat kasih Tuhan ada kecenderungan dalam hidup kita untuk mengeluh, betul enggak? Ada kecenderungan untuk kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa terjadi ini, kenapa terjadi ini? Saya mau kasih tahu itu namanya spirit of entitlement. Itu lawan dari kasih karunia. Orang yang bersungut-sungut lihat Sakeus, Yesus makan sama Sakeus, itu semua orang yang entitled, merasa lebih baik. Tidak ada yang Tuhan lebih tidak suka daripada orang yang merasa baik. Saudara, Newton yang nulis lagu itu, dia tahu dia siapa. Makanya dia bilang, sangat gak pantas saya terima kebaikan pertolongan Tuhan. Saudara, apa akhirnya? Dia tinggalkan perbudakan berapa tahun kemudian, gak instan ya. Semakin dia ngerti Tuhan itu gak tinggalkan dia, gak buang dia, gak hukum dia, gak hancurkan hidupnya, gak mengutuk dia yang dia padahal sudah mengutuki semua orang Kristen. Semua hamba Tuhan dia udah maki-maki. Tapi Tuhan mengasihi dia. Lagu itu jadi lagu yang paling luar biasa hari ini, himne yang dinyanyikan di seluruh dunia dan paling banyak. Betul? Sudah tahu ya. Jadi saudara, itu yang disebut unmerited favor atau karis, kasih setia Tuhan. Coba bilang kasih setia. Ya, Tuhan itu setia pada saudara. Saya nggak tahu tahun ini berapa banyak saudara kesel, berapa banyak saudara juga mungkin bertanya, mungkin sempat down. Saya mau kasih tahu sama saudara, dia setia kepada kita. Amin. Baik. Kenapa saudara menerima penyingkapan ini? Kita baca 1, 2, 3. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini jawabannya saudara. Saudara, kalau hari ini saudara dengar berita ini bukan karena kita baik, tapi karena kita sudah dipilih. Coba bilang sama saudara sebelahnya, kamu dipilih. Bilang, jawab lagi, kamu juga. Amin. Saya mau tanya, kapan kita dipilih? Waktu kita datang maju ke altar? Sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ini beruntung sekali, betul? Haleluya, ya. Apa yang terjadi dengan orang yang menerimanya? Tadi katakan dia datang kepada kepunyaannya, tidak semua disingkapkan. Tidak semua disingkapkan. Tapi hari ini kalau saudara disingkapkan, bersyukurlah. Dan dikatakan apa yang terjadi dengan orang yang menerima dia. Ayat berikutnya berkata demikian. Tadi Yohanes 1 ayat 11 dibilang dia datang kepada kepunyaannya, tetapi orang itu tidak menerima dia. Ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, hari ini yang menerima Yesus dalam hidupmu, saudara punya kuasa dalam hidupmu. Ada power untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk menghidupi kehidupan sebagai anak-anaknya. Saudara perlu power, karena di dunia ini juga ada kekuatan lain yang hidup. Dagingmu punya power, punya kuasa, iblis punya kuasa. Ada banyak kuasa yang mau menghancurkan hidup kita, tapi kita punya kuasa lain sebagai anak-anak Allah. Nah, orang yang menerima Yesus ini dikatakan punya otoritas dan punya power untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena saudara punya roh yang lahir dari Allah. Hari ini saya bukan hanya Marga Tarigan, istri saya bukan hanya Pohe, saudara semua bukan hanya margamu sendiri, keturunan papa ibumu, ayah ibumu, tapi engkau keturunan dari Allah sendiri. Ingat, ada roh Allah lahir dari surga, sempurna, tak bercacat, hidup di dalam kita semua. Dan saudara dimampukan, diberikan otoritas, diberikan power untuk bisa hidup seperti rohmu sempurna. Katakan proses. Ini enggak instan, seperti Newton tadi.
disingkapkan. Semakin kita berjalan sama Tuhan, saya percaya akan berubah hidupnya. Amin. Saudara, saya ingin kasih lihat, ini Alkitab kita ini luar biasa, menulis Lukas pasal 19 tadi, saya percaya ada maksudnya. Apa yang terjadi dengan orang yang gak disingkapkan? Supaya saudara lihat ya, bedanya yang gak disingkapkan sama disingkapkan. Kita lihat pasal 18, sebelumnya, satu pasal sebelumnya. Saudara nanti baca di rumah. Ini bilang begini, ada seorang pemimpin, anak muda dikatakan, bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini persis satu pasal sebelum Sakeus, saudara. Dua-duanya kaya. Ini pemimpin ini bukan pemimpin miskin nih. Dikatakan di akhir cerita dia juga termasuk orang yang sedih, bukan orang yang senang ketemu Yesus. Dikatakan ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat. Jadi bukan masalah kaya apa enggak kaya. Tadi saudara lihat gak apa yang terjadi waktu Yesus makan? Dia bilang keselamatan terjadi di rumah ini. Berarti Sakeus diselamatkan dan dia bersuka cita. Amin. Tapi ini orang kaya malah sedih. Saudara tahu kenapa? Karena dia tanya gitu, Yesus jawab apa? Jangan bilang-bilang saya baik, hanya Bapa yang baik. Digituin langsung, diketusin. Ketus jawaban Yesus, betul-betul ketus. Orang baik nanya-nanya, betul gak? Guru yang baik, udah nyapanya juga baik. Malah dijawabnya begitu, jangan panggil-panggil saya baik. Saudara baca di sini. Tuhan udah cium bau self-righteousness ini dari 10 meter. Ini orang yang merasa udah perfect hidupnya. Dia datang, apa yang harus aku perbuat? Lalu Yesus jawab, hukum Musa bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan senang hati kasihilah sesamamu manusia. Terus dia jawab apa, anak muda ini bilang apa? Dari kecil saya udah lakukan itu. Terus masih nanya satu hal lagi, jadi apa lagi yang kurang? Ini merasa udah saleh banget nih orang. Lalu Yesus kasih satu lagi. Dia bilang, begini, kalau gitu jual semua hartamu, bagi-bagi dan ikut aku. Lalu sedih dia langsung. Coba, saudara lihat kontras kisah ini. Orang kaya di pasal 18 datang kepada Yesus, nanya mau apa lagi. Lalu dikasih tahu dia gak mau lakukan. Tapi Sakeus gak disuruh, saudara. Ada gak Yesus suruh jual hartanya? Tidak ada. Yesus cuma makan di rumahnya. Hari ini kalau Yesus hadir di rumahmu, itu sebuah privilege luar biasa. Amin. Bersyukur ya. Bersyukur banget. Anugerah itu bukan hanya datang menyingkapkan mata kita, tapi juga dia mengubah hidup kita. Dia bekerja di dalam kita. Anugerah itu tadi datang bagi kita, bagi dunia. Anugerah itu datang kepada kita. Dan sekarang anugerah itu diam mengubah kita dalam hidup kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory. Nah ini artinya Bapak Ibu, semua kita yang percaya hari ini masih akan bertambah mulia. Yang berarti kata amin. Saya ingin dan Tuhan ingin dan saya tahu saudara juga mau tahun 2025 kita lebih mulia, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. 20 tahun yang lalu saya udah Kristen. 30 tahun yang lalu saya udah Kristen. Tapi saya ingat bedanya dulu sama sekarang. Itulah Yesus yang bukan memberi perintah tapi dia masuk dalam hidupmu, menyingkapkan dirinya dan mengubah kita dari dalam keluar. Saya ingat pengalaman yang paling mengerikan, salah satu karakter aslinya keluar waktu saya di Senen dulu Jakarta ya, hidupnya tough di Jakarta itu. Zaman-zaman saya baru pulang dari Amerika, lihat di Jakarta kerusuhan, mall dibakar, orang dibakar, mati di mana-mana, orang jadi kasar. Ini masih ingat ya? Ini yang muda-muda ada apa Pak? Ini kalian semua lahir nggak tahu itu horor tinggal di Indonesia. Dan saya harus lewat Senen yang sedang digali.
bikin underpass. Jadi orang-orang semua macet dan di sanalah anak-anak kecil berkeliaran jadi kriminal. Kriminal cilik, itu Jakarta penuh kriminalitas. Setiap lewat jalan itu hati saya dak-dikduk dan saya bilang kalau gua nggak keras, gua nggak akan survive di kota ini. Dan orang jadi kayak gitu. Saya lihat apa yang terjadi. Anak kecil rampas kaca spion mobil saya. Dan saudara, kira-kira Pak Pendeta ini ngapain? Kan sekarang harus jadi pendeta, ngomongnya harus baik-baik di depan. Kalau saya ingat saya dulu kayak apa, ngeri juga saudara. Ya, saya ambil tongkat besar, kunci mobil, saya kejar tuh anak, saya mau pukul. Saya bilang, tiap hari lu kejar gua, sekarang gua hajar lu. Saya bilang, saudara, enggak jaminan saudara mau Kristen berapa puluh tahun. Kalau saudara belum ketemu kasih karunia, saudara jadi orang yang keras. Hari ini biarlah firman singkat ini menyingkapkan, ingat siapa kita. Dan kalau buahnya dulu mengerikan, saya mau kasih tahu, harusnya hari ini buahnya berubah dong. Amin. Kalau engkau kenal kebaikan Tuhan, engkau juga akan berubah. Bukan karena disuruh. Saya dengan sukacita kalau ada kesempatan memberkati orang lain. Amin. Wah, ada siapa yang bisa dibantu? Senang. Ada pengumpulan dana? Senang. Ada acara Natal, yuk kita bikin sesuatu. Saya tanya apakah ada yang nyuruh? Nggak ada. Tapi karena kenal siapa kita dulu. Nah, hari ini biarlah saudara mengalami buah roh itu, Tuhan mengubah hidup kita. Dan itu bukan kita yang mengupayakan, tapi rohnya yang bekerja dalam kita. Jadi tadi Yesus adalah anugerah bagi dunia, anugerah yang datang kepada kita, anugerah yang diam di dalam kita dan mengubah kita. Dan bagian terakhir, Yesus adalah anugerah yang bekerja melalui hidup kita. Saudara, dia terima kita apa adanya, tapi dia tidak biarkan kita apa adanya. Kita akan bertumbuh di dalam dia, katakan amin. Nah, bertumbuh kalau menurut saya menjadi seperti Kristus bukan hanya tumbuh kesabaran, buah roh. Sabar, itu tanda pertama orang yang memiliki Roh Kudus. Dikatakan, buah roh ialah pertama, sabar, murah hati, ya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu dan seterusnya. Ya, kesabaran, kesetiaan, kemudian itu akan tumbuh dalam hidupmu. Tetapi saya mau katakan bahwa kita juga akan dipakai Tuhan. Coba dipakai Tuhan, bilang. Satu kali Yesus datang kepada rumah Maria, lalu di situ dikatakan ada orang yang datang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal, ya, lalu menyekanya dengan rambut, dia nangis nggak berhenti-berhenti. Ini seorang perempuan dan banyak yang tahu perempuan itu perempuan yang nggak benar ya, makanya dia nangis ketemu Yesus waktu Yesus nggak buang dia. Lalu ada lagi yang komplain di rumah itu. Siapa yang komplain? Murid-murid Yesus itu. Dia bilang itu buang-buang uang. Ini pemborosan. Terus Yesus bilang, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Yesus tegur muridnya bilang gini, dari tadi dia gak berhenti nangis, mengurapi kaki itu, kamu cuma komentar doang. Dari tadi kamu gak bikin apa-apa buat saya. Tahu gak kenapa? Karena dia merasa diampuni nih. Perempuan ini merasa kebaikan Tuhan, makanya dia lakukan sesuatu. Jadi saya ingin kita semua mengerti hari ini, kalau kita sadar kita siapa, kita jadi bukan hanya diubah Tuhan, kita terima Tuhan, tapi kita juga dipakai Tuhan. Coba bilang kata, dipakai Tuhan. Hidup kita memberkati. Nomor satu, menjadi orang yang peduli, datang dan menjangkau. Seperti Yesus peduli, datang dan menjangkau. Saya ingin ajarkan, tidak ada salahnya dan harus kita ajarkan sama anak-anak kita yang muda. Biar anak-anak kita yang mengenal kasih Tuhan di tempat ini juga tahu bagaimana harusnya bersikap. Tidak pantas seorang anak-anak banyak teriak-teriak, mengeluh, berkata, membalas perkataan orang tuanya. Buat yang di sini anak-anak muda bertobat kalau saudara masih melakukan itu. Buat orang tua, jangan ragu mengajarkan anak-anak untuk bersyukur. Jangan biarkan anak-anak kita biasa menjawab-jawab, ngomong tanpa mengerti
orang tua itu adalah anugerah dari Tuhan dalam hidupnya. Saya senang di sini ada banyak mahasiswa yang belajar menghormati ya. Di sini saya ajarin, kalau ketemu jangan cuek, sapa, selamat pagi, shalom Pak, selamat hari Minggu. Saya lihat di sini banyak sekali orang begitu. Jangan sampai teman-teman kita yang Muslim lebih menunjukkan sifat Yesus daripada anak Tuhan. Mereka aja tahu salim, nggak berani jawab-jawab. Saya ingin tanya, apa anak-anak Tuhan di sini nggak pernah ditegur di rumah, nggak pernah diajarin untuk tidak pernah bersikap seperti itu? Ya, saya ingin anak-anak kita ajarin peduli. Coba katakan peduli. Ya, ini mulai dengan hormat pada orang tua. Itu yang paling gampang di rumah. Nggak usah kita peduli sama orang yang jauh-jauh. Di rumah kita peduli nggak sama orang tua kita? Ya, ini hari ini kita harus belajar ada buahnya mengikuti Yesus itu. Ada perubahan yang orang bisa rasakan. Nomor satu, peduli nggak sama orang di sebelah kita nih? Saya lihat ya, ada kecenderungan orang tua yang memanjakan anak, memang anaknya jadi nggak pedulian sama lingkungan. Terbiasa dilayani terus sama orang tuanya. Saya ngajak orang tua untuk ngajarin anaknya dengan benar sesuai apa yang Tuhan mau. Ajarkan anak-anak kita peduli, dia tidak untuk dilayani tapi dia punya anugerah untuk bisa melayani semua orang. Amin. Kalau makan jangan ditinggalin gitu aja, jangan sampai orang tua kita masih masakin masakan kita padahal kita pun udah besar. Ketahuilah yang susah bukan saudara sendiri. Semua orang juga punya kesulitan, tapi orang yang punya anugerah Tuhan bisa memberkati orang lain. Punya hati buat orang lain. Tidak cuek sama orang lain. Yesus tidak pernah cuek sama kita. Mau gak saudara lihat kebutuhan orang tua kita, kebutuhan pasangan kita? Datang, jangkau, reach mereka. Jangan biarkan kalau orang lagi susah, ya itu derita lo. Ya saya punya kawan dulu di Jakarta gitu, Bapak Ibu. Orang dunia itu begitu. Ada pengemis minta uang, marah dia. Lu enak minta sama gua minta sama siapa? Aduh, ini orang gak ada yang mengasihi hidupnya jadi kayak gitu. Saudara gak seperti itu, amin? Kita peduli sama orang lain. Jadi hari ini kita ada baksos itu juga bukan supaya, itu melatih juga supaya saudara juga peduli sama orang lain. Kita ngomong kasih Tuhan tapi keluar dompet pun susah. Wah Pak kosong, oke, Anda gak punya uang, Anda punya tenaga. Saya mengundang saudara untuk jadi berkat di tempat ini. Tuhan mau saudara jadi berkat, amin. Dan jangan bilang gak punya duit, saudara punya waktu, saudara bisa beresin tempat ini, saudara bisa lakukan banyak di tempat ini. Yang dibutuhkan bukan sebenarnya apa? Kepedulian, peduli gak? Ya, jadi saya ingin orang tua, ayo ajar anak kita, nomor satu, jangan biarkan mereka jadi anaknya terus dilayani tapi mulai peduli. Amin. Ya, menjangkau. Karena kalau enggak nanti dalam rumah tangganya begitu, terbiasa dilayani, dia enggak bisa terbuka, enggak peka matanya terhadap kebutuhan orang lain. Kedua, menolong, memberi semangat dan memberdayakan. Ini ciri anak Tuhan. Bukan menjatuhkan, bukan mengecilkan. Tapi di mana ada orang yang perlu ditolong, kita tolong. Bukan kita tuntut. Nah, buat suami istri ini juga penting sekali karena ini jadi lock ya, kadang-kadang hubungan jadi orang yang perlu ditolong kita tolonglah. Ketahuilah Tuhan tidak ngasih pasangan yang sempurna buat kita, tapi Tuhan kasih orang yang akan disempurnakan. Dan bagian kita adalah ikut dalam proses itu untuk menyempurnakan agar kita suami istri ini bisa menjadi cerminan Kristus dalam dunia ini. Saling melengkapi. Amin. Jadi saudara, hari ini mari kita ikuti apa yang Yesus lakukan. Kalau dia menolong, dia memberi semangat, dia memberdayakan, dia tidak membuang. Mari kita hidupi apa yang Yesus teladankan. Anugerah itu bekerja bahkan bukan biasa-biasa, tapi dikatakan oleh Paulus bekerja lebih keras. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi salah satu buah kasih karunia itu adalah ketekunan, semangat, pantang menyerah, gigih.
bukan lembek seperti dugaan orang. Oh, kalian cuma dikasih yang baik-baik, Tuhan baik. Justru kebaikan Tuhan membuat saudara nggak bisa menyerah. Saudara nggak pantang menyerah, bisa bangkit dalam keadaan apapun. Amin. Nah, hari ini biar saudara, dunia melihat kita bekerja lebih keras. Coba katakan, bekerja lebih keras. Orang lain melihatnya nggak habis-habis tenaganya. Tapi saudara tahu itu bukan kekuatan saudara. Itu yang Paulus bilang. Ini bukan saya yang kerja ini. Siapa yang kerja? Kasih karunia Tuhan dalam saya. Jadi saya ingin anak-anak Tuhan di tempat ini juga semangat melayani Tuhan. Amin. Semangat lakukan tugas saudara, jangan lemas-lemas. Saya tahu tidak semuanya dapat langsung reward yang seperti saudara harapkan. Wah, saya udah kerja capek, kenapa begini Tuhan? Sekali lagi, orang yang berkata demikian itu spirit of entitlement, ya. Dan Tuhan sangat gak suka itu. Entitled itu apa sih artinya? Saya merasa berhak gitu. Seharusnya gak kayak gini hidup saya. Saya kan udah kerja keras, saya udah setia, saya udah kasih persepuluhan, saya udah ikut melayani Tuhan. Saya udah gini, saya udah gitu, saya udah gini. Kenapa begini? Itu namanya entitled, saudara. Itu bukan hati yang bersyukur. Biarlah kasih karunia itu bekerja melalui kita. Bahkan Petrus berkata demikian loh, saudara. Kita belum sampai ke sini ya. Ini ayat yang belum pernah, mungkin jarang kita bahas. 1 Petrus 2 ayat 19-21 berkata demikian ya. Petrus berkata demikian, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kasih karunia itu membuat kita sanggup menerima penderitaan yang harusnya bukan bagian kita. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, hari ini gak semua perbuatan baik kita dipahami orang betul. Dan kadang-kadang orang gak terima apa yang kita lakukan, orang gak menghargai apa yang kita lakukan. Tetap berbuat baik, tetap berkati, tetap jadi berkat, tetap mendoakan, tetap jadi orang yang sweet dan penuh kasih Tuhan, regardless of respon dari sekitar kita. Amin. Jangan pedulikan, karena itu kasih karunia Tuhan. Menderita apa yang harusnya bukan bagian kita. Kalau saudara bikin nakal, lalu saudara dimusuhin, ya itu dikatakan itu wajar. Tapi kalau saudara bikin baik, lalu saudara nggak diterima, ya di sini bagi teman-teman yang udah bekerja keras, lalu orang-orang nggak semua terima, ingat itu kasih Tuhan buat saudara. Ingat kasih Tuhan tidak tergantung pada respon orang lain dalam hidup saudara. Amin. Sekali lagi, kenapa orang bisa begini? Saya akan kasih satu ayat kesimpulannya. Kenapa Paulus dan orang-orang yang rasul-rasul itu semua bisa mati dengan martir dan bahkan gak hitung-hitungan ikut Tuhan, menderita segala macam. Kita simpulkan, ya saya simpulkan, saya lihat kehidupan Paulus, kenapa seperti Newton tadi ciptaan lagu yang begitu indah. Kesimpulan di ayat ini, dan biar saudara semua ingat ayat ini, ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Amin. Yuk kita jangan ingat-ingat kebaikan kita hari ini, tapi ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang gak ingat dia berdosa, dia ingat dia baik, dia gak akan bisa jadi berkat. Amin. Hari ini orang-orang yang lahir dalam keluarga Kristen seringkali tidak sadar lagi kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saya mau kasih tahu sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara udah lihat banyak orang hidup bergaul, saudara akan lihat ada banyak keluarga-keluarga yang sangat menderita karena gak kenal Tuhan Yesus. Kalau saudara hari ini masih punya bapak ibu yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara mesti tahu ada banyak orang di luar sana yang gak punya keluarga,
nggak kenal kasih Tuhan, dan kalaupun ada keluarga yang saling membenci, itu banyak di luar sana. Kalau saudara merasa dari kecil, saya sudah gini, ingat di mana saudara dulu dipanggil. Minggu lalu tuh Pak Sastra bilang, ingat kita di mana dulu. Dan sangat susah buat anak-anak Tuhan yang lahir di keluarga Kristen hari ini untuk menghargai kasih Tuhan. Karena dia nggak tahu pengalaman orang-orang lain di luar Kristus. Dan kalau hari ini saudara, sebagaimana hari ini ada mungkin banyak masalah, mungkin gak sempurna, banyak hal yang masih work in process, pasanganmu gak sempurna jelas, ini masih work in process, masih Tuhan mau bikin mulia, saudara patut bersyukur. Amin, tetap kita patut bersyukur. Karena saudara gak tahu kalau tanpa anugerah Tuhan kita ada di mana. Betul? Kita pikir ini biasa. Kita pikir tahun 2024, wah impianku belum tercapai. Saudara, kita gak sadar pertolongan Tuhan udah menyelamatkan saudara berkali-kali tahun ini. Mari kita ingat, kita orang berdosa, kita seperti Zakheus, bahwa Yesus mau datang ke rumah saya, itu sudah luar biasa. Orang yang merasa baik gak menghargai kehadiran Tuhan. Tapi orang yang sadar, dia siapa? Dia ciptakan lagu seperti Amazing Grace. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita ingat kasih Tuhan buat kita. Mari saudara, kita ingat satu musim dalam hidup kita sudah kita lewati, dan kita bersyukur kasih-Nya tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia Tuhan yang setia. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu lihat. Ingat berkat Tuhan sepanjang tahun ini. Katakan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, kita nyanyikan sekali lagi. Ingat, musim sepanjang 2024 kita diberkati Tuhan, kasih-Nya tak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan, lebih luas, lebih luas
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kasih setiamu tak pernah meninggalkan hidup kami. Kau anugerah buat dunia ini. 2000 tahun yang lalu Kau datang bagi kami sebelum kami lahir. Sebelum dunia dijadikan, Kau telah memilih kami. Kau datang dalam hidup kami. Engkau tinggal dalam hidup kami, mengubah kami. Dan Engkau anugerah yang bekerja melalui hidup kami. Teruslah bekerja dalam hidup kami. Biar kasih karunia-Mu mengangkat setiap anak-anak-Mu menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Engkau Yesus. Kami semua boleh menjadi saluran berkat. Kami boleh semua memberkati dimanapun kami berada. Saudara, hari ini kita mau mengingat apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang di kayu salib. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Nya. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan hidup-Mu buat kami supaya kami sekarang boleh hidup. Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri telah datang memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Kita percaya bahwa di dalam tubuh Kristus ada kuasa, ada kesembuhan, ada pemulihan. Firman Tuhan berkata, pada malam Dia akan diserahkan. Yesus mengambil roti, Dia mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami umat-Mu mengangkat roti ini tanda kami mengingat apa yang Kau lakukan. Tubuh-Mu dihancurkan, diserahkan supaya kami disembuhkan. Kami terima roti ini tanda kami menerima tubuh Kristus yang diserahkan buat kami. Saudara, ucaplah syukur dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Hari ini dengarlah, Yesus tidak membuang Sakeus, Yesus tidak membuang perempuan yang berzina, Yesus juga tidak membuang engkau. Mungkin kau ada gagal sepanjang tahun ini, ketahuilah darah Kristus sudah menyucikan seluruh dosamu. Engkau ditetapkan untuk kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau engkau percaya, angkatlah cawan ini. Akuilah darah Kristus yang menyucikan hidupmu. Minumlah dan ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu Engkau ada dalam hidup kami. Engkaulah juru selamat kami yang tinggal selamanya bersama kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Saudara, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Setiap langkah-langkahmu diberkatinya. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kita anugerah, unmerited favor in all of our ways. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita untuk memberikan kepada kita sukacita damai sejahtera dalam setiap hari-harimu. Terimalah kebaikan, kasih setia Tuhan, anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, pertolongannya, dan sukacita dari Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, menuntun setiap langkah kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya dan terima katakan amin.